Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran matematika minggu ini. Bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang peluang, di mana peluang ternyata ada beberapa cara pembahasan, yaitu dengan cara PA dibagi jadi NA dibagi NS, kemudian peluang penyelesaian dengan cara kombinasi. Nah, yang ketiga ini ada peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengombinasikan beberapa kejadian yaitu tanda. Jadi kayak kalau N itu kayak seperti N itu tanda irisan. Kemudian kalau U, tanda U itu adalah gabungan. Dua aturan dalam kejadian majemuk. Jika terpisah itu namanya kejadian saling lepas. Jika ada 3 dan 5 kan gabung itu namanya kejadian tidak saling lepas. Aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Pada dua kejadian A dan B yang saling lepas berlaku PA atau B, bacanya ya PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Itu kalau kejadian saling lepas. Dan NA atau B sama dengan NA ditambah NB. Pada dua kejadian A dan B yang saling lepas berlaku PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Itu kalau saling lepas. Dan NA atau B adalah NA plus NB dikurangi NA dan B. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Penyelesaian A, kejadian muncul angka prima. Angka prima berarti dimulai angka 2, 3, dan 5. Jadi PA adalah NA per NS. A-nya ada 3, NS-nya ada 6. Disederhanakan 1/2. B, kejadian muncul angka genap. Berarti nilai angka genapnya adalah 2, 4, dan 6. Jadi 3/6 sama dengan setengah. Maka NA dan B itu adalah angka 2. Jadi yang sama. Kejadian A dan B yang sama adalah angka 2. Maka 1/6. Karena NS-nya dadu itu ada 6. Jadi PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Maka PA-nya adalah setengah, PB-nya setengah, PA dan B adalah 1/6. Hasil akhirnya ya penyebutnya kan berbeda, maka harus disamakan penyebut jadi penyebutnya 6. Ini pelajaran waktu SD atau SMP. Jadi tidak usah besar dijelaskan. Hasil akhirnya adalah 5/6. Nah, ini ada contoh soal atau model soal terkait dengan bentuk saling lepas. Nanti bisa kalian kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan. Aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Yang A, kejadian saling bebas. Kejadian A dan B disebut kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Saling bebas PA dan B berarti apa? PA kali PB. Maka A dan B itu adalah 4,4 ya. Kejadian saling bebas. Contohnya ini, dua dadu dilempar bersama. Jika A adalah kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama dan B muncul angka 4 pada dadu kedua, apakah kejadian dan B merupakan dua kejadian saling bebas? NS-nya adalah 36, NA-nya ada 6. A, kejadian muncul 4 pada dadu pertama ada 6. Kemudian B muncul 4 dadu pada kedua. Sehingga A dan B adalah 4,4
maka PA dan B adalah PA kali PB. PA-nya adalah 1/6, PB-nya adalah 1/6, jadinya 1/36. Jadi kesimpulannya adalah kejadian saling bebas. Kemudian ada bentuk contoh soal seperti ini ya. Bentuk kejadian pengerjaannya menggunakan saling bebas. Jadi kalian hanya menyebutkan apakah soal nomor 1 itu kejadian saling bebas atau lepas. Nomor 2 pun juga demikian. Sekarang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Dua kejadian disebut kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat jika kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Peluang terjadinya B dengan syarat kejadian A telah terjadi dinotasikan P, B, per A. Seperti itu ya, bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi P, B garing A, PA dan B per PA itu rumusnya. Contohnya, dalam seperangkat kartu BRID diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang munculnya dua-duanya kartu wajib. Nah, dua-duanya kartu wajib. Nah, kartu wajib jumlahnya kan ada 13. Berarti PA 13 per jumlah kartu seluruhnya adalah 52. Disederhanakan 1/4. Peluang muncul kedua-duanya kartu wajib. Dan di sini tanpa pengembalian. Jadi kalau awalnya 13 berarti 13 kurangi 1 yaitu 12. Awal jumlah seluruhnya 52 berarti 52 kurangi 1 51. Jadi hasil akhir 12/51 disederhanakan 4/17. Ada bentuk soal seperti ini ya. Nah, ini nanti pengerjaan seperti kejadian tidak saling lepas. Nah, nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal. Nanti pembahasan bisa kalian pelajari di minggu berikutnya. Nanti akan Bu Sari kasih tahu bagaimana cara penyelesaian soal ini. Tapi untuk minggu ini kalian coba dulu bentuk-bentuk soalnya. Oke, untuk hari ini Bu Sari cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses dan sehat selalu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.